segala macam, ini nggak mungkin. Ya itu kronologisnya. Terus kemudian eh, terucap di saat itu, ini saat itu insya Allah hari Jumat ya teman-teman. Saya ingat sekali syekhnya itu mengatakan ya, kalau Pak Angga atau ketua yang baru ini mau ngambil wakaf yang merupakan hak beliau, dalam artian kan dalam waktu runtun waktu ya, antara Ustadz Faiz rahimahullah itu mendirikan, kemudian dimunculkan Ustadz Bahren, itu kan terjadi pengumpulan donasi. Sedangkan ketika Ustadz Bahren itu bergerak, ini dikatakan Ustadz Bahren tidak sah menurut mereka. Kenapa? Karena tidak ada permintaan izin, laporan kepada pendiri, yaitu yang tersisa adalah Pak Agus katanya. Ya, saya tidak tahu karena berdasarkan sejarah dan seterusnya, bendara sudah berganti teman-teman. Dari namanya Pak Agus, ganti ini, ganti ini, ganti ini, dan sudah berganti. Sehingga saya tanyakan ini pendirinya di mana kepada yang baru. Nah, disebutkan memang Pak Agus ini memang sudah murni mengundurkan diri, ya sudah tidak mau ngurusin lagi Al-Ikhlas gitu. Ya, yang data yang diketahui hanya itu. Saya tidak ada kebutuhan ya untuk mencari tahu lebih detail. Kemudian sebagaimana kata orang yang bernama Syekh Arafat ini, harus mencari tabayun di kedua belah pihak. Saya nggak ada kebutuhan dari situ. Yang saya tahu, saya pengen ngecek apakah yang diberikan, yang memberi amanah ini jujur atau enggak, udah cukup itu. Terus bagaimana statusnya, udah cukup ya. Nggak perlu saya tabayun di antara dua belah pihak, karena saya bukan menghukumi orang ya. Kalau saya menghukumi orang, maka saya akan tabayun, saya memastikan orang ini. Tapi dari kejadian beberapa hari yang lalu itu sudah tahu saya karakternya itu kayak apa, kemudian siapa si Bu Aini ya. Dari kemarin mau amalah itu sudah cukup ya, sudah cukup bagi kami untuk mengetahui. Dan saat itu terlontar, saya ingat banget ya teman-teman, bahwa pengurus Al-Ikhlas ya yang terakhir ini boleh mengambil wakafnya ya, wakafnya yang telah diusahakan ya. Otomatis ya kalau dianggap nggak sah ya terserah, yang diusahakan ini adalah barang miliknya ya. Walaupun ini wakaf gitu ya, tapi yang mengusahakan adalah pengurus dari Ustadz Bahren sampai ke bawah, itu yang mengusahakan ini ya. Tentunya harus dilihat gitu loh. Dan yang lebih tahu adalah pengurus aset ini. Misalkan aset pompa ini siapa yang usahakan, kemudian lewat siapa, kan itu yang tahu pengurus. Aset tandon, aset komputer, aset ini semuanya gitu. Nah makanya saya mengkonfirmasi Pak Angga, waktu itu telepon ya, akhirnya telepon sendiri berhubungan dengan Bu Aini ya. Intinya Bu Aini tidak izin kepada Pak Angga ya, tapi memaksa harus sekarang, harus saat ini, dan sudah siap dengan program gitu. Dan ini pemaksaan, bukan izin. Walaupun mengatakan sudah izin segala macam, intinya seperti itu ya. Ini bukan urusan saya hanya mencari tangan saja keadaannya. Terus kemudian kronologisnya yang terjadi juga tadi catatan ya, boleh mengambil wakaf. Kemudian yang kedua yang saya catat adalah saya pastikan penyegelan ini siapa, sah apa enggak. Apakah ini atas nama aparat desa dan polisi yang menyegel ini ya. Awalnya Bu ini mengatakan iya, yang menyegel adalah aparat desa dan polisi. Saya ulangi lagi, apakah ini bersama aparat ya, bersama aparat. Kemarin 10 orang itu bersama aparat. Pertama dijawab iya itu. Saya dengar sendiri dengan telinga saya, dan saya bersumpah demi Allah itu mendengar dari lisan Bu Aini mengatakan iya. Kemudian ketika saya ulangi kayak gitu, ternyata berubah ya. Jadi Bu Aini mengatakan ini atas arahan aparat ya dan polisi. Nah bagi saya itu udah cukup gitu ya, sudah cukup. Oke, berarti saya tinggal cross check gitu, karena ini disegel, semuanya disegel ya atas nama yayasan ini.
saya tinggal cross check apakah memang benar seperti itu. Saya tanya ke Pak Angga, ini informasinya begini, tolong dicek. Saat itu sudah nggak peduli ya dengan tunggu dicek segala macam, udah nggak peduli, pokoknya harus segera seperti itu. Yang mengagetkan, ya setelah dicek ternyata tidak ada aparat satupun yang mengetahui, dan tidak ada aparat apapun yang bersama mereka mendatangi ini. Gitu. Dan yang berikutnya adalah ketika Pak Angga mengambil wakaf yang merupakan haknya, dihalang-halangi, nggak boleh. Ya, ini yang terjadi teman-teman. Dan dalam video ini saya mengatakan barang-barang saya masih di sana. Barang saya masih di sana. Saya akan mengambil barang hak saya saja. Tapi ini konfirmasi ya. Setelah ini kegiatan apapun, banner di sana segala macam, ya kalau tidak ada nama kurmaku maka kami berlepas diri ya, dari kegiatan itu. Ya, kami tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan itu. Ya, ini penting banget teman-teman supaya nggak salah paham. Kami nggak ada hubungan sama Bu Aini, kami nggak ada hubungan dengan yang namanya Syekh Arafat dan majelis sanatnya. Ya, kami tidak ada hubungan sama itu. Jadi teman-teman yang mungkin memahami saya ya, dan manhaj dakwah saya supaya tidak memahami secara keliru ya, sehingga saya ada hubungan dengan Syekh Arafat atau Bu Aini ya, sehingga antum datang belajar ke sini enggak. Jadi saya tidak ada hubungan dengan itu, dan saya akan kembali ke Masjid Kurmaku seperti biasa ya, untuk urusan masalah internal Al-Ikhlas ya, itu nanti insya Allah akan diurusi oleh teman-teman Al-Ikhlas yang mengamanahkan kepada saya untuk menghidupkan Al-Ikhlas ini. Demikian teman-teman, barakallahu fikum. Ya, ini klarifikasi saya karena tersebar berita yang macam-macam di luar. Saya khawatir salah dipahami, makanya saya melakukan klarifikasi ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.